Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Ifanti, NIM 2020A1A019, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Adapun video ini memenuhi tugas mata kuliah Statistik Pendidikan. Baik, adapun tugasnya sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan antara statistik deskriptif dan statistik inferensial dan berserta dengan contohnya. Adapun statistik deskriptif merupakan proses melakukan kategorisasi dan pendeskripsian informasi. Lalu contohnya kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari seperti perhitungan IPK. Untuk bisa mengetahui IPK, mahasiswa pihak kampus terlebih dahulu mengumpulkan poin atau data yang dibuat melalui banyak pilihan seperti nilai, kelas, dan ujian. Kemudian, poin data tersebut mengambil rata-ratanya dan menyajikan gambaran umum tentang performa akademik mahasiswa. Sedangkan statistik inferensial mencangkup proses analisis pada data-data diperoleh dari proses sampling dan digunakan untuk membuat pendugaan populasi di mana sampel diambil. Adapun contoh yang dapat kita ambil yaitu dalam sebuah catatan kelulusan yang telah dilakukan dalam 5 tahun terakhir di sebuah SMA menunjukkan hasil bahwa sekitar 73% di antara siswa SMA dapat lulus dengan capaian nilai yang memuaskan. Adapun tugas 2 yaitu jelaskan pengertian populasi dan sampel. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Selanjutnya, adapun sampel merupakan bagian dari populasi yang dipelajari dalam suatu penelitian dan hasilnya akan dianggap menjadi gambaran bagi populasi asalnya, tetapi bukan populasi itu sendiri. Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang diamati. Adapun tugas 3 yaitu jelaskan dan berikan masing-masing satu contoh mengenai proporsi sampling, sampling jenuh, snowball sampling, incidental sampling. Adapun yang pertama yaitu proporsive sampling adalah salah satu metodologi pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ilmiah. Contohnya seperti jika seseorang meneliti efek samping jangka panjang dari bekerja sebagai buruh di pabrik coklat, maka sampel yang diambil harus memenuhi kriteria yang telah bekerja sebagai buruh pabrik coklat selama 20 tahun atau lebih. Yang kedua, sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Adapun contoh sampling jenuh yaitu misalnya akan diteliti sebuah kinerja guru di salah satu sekolah swasta di Yogyakarta. Karena jumlah guru hanya ada 35, maka seluruh guru dijadikan sampel. Adapun yang ketiga, snowball sampling didefinisikan sebagai teknik pengambilan sampel non-probabilitas. Dinamakan sampel memiliki sifat yang jarang ditemukan. Ini adalah teknik pengambilan sampel di mana subjek yang ada memberikan rujukan untuk merekrut sampel yang diperlukan untuk studi penelitian. Adapun contohnya yaitu kita ambil penelitian sosial kualitatif. Di sini perihal riset tentang penelitian sosial dengan pendekatan kualitatif. Misalnya saja ada seseorang peneliti yang ingin melakukan penelitian tentang perilaku remaja merokok, di mana pada awalnya jumlah sampel sementara yang diperoleh hanya 3 orang berdasarkan data dari sekolahan. Sehingga untuk tujuan penelitian seseorang peneliti kemudian melakukan penelitian tentang perilaku dari 3 remaja yang merokok. Sehingga selanjutnya sikap peneliti juga menggali informasi dari 3 pengguna tersebut tentang pengguna yang lain.
Adapun informasi pengguna yang lain ini kemudian dijadikan bagian dari informasi penelitian atau sampel tambahan. Akhirnya dari sampel tambahan digali kembali informasi siapa saja yang merokok, begitu seterusnya sampai dirasa cukup informasi itu tentang perilaku para remaja yang merokok. Adapun yang keempat, incidental sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan sehingga peneliti bisa mengambil sampel pada siapa saja yang ditemui tanpa perencanaan sebelumnya. Adapun contohnya seperti penelitian mengenai kemampuan seorang guru dalam mengajar dalam kelas. Pertanyaannya dapat diajukan terhadap murid yang kebetulan ada di dalam kelas tersebut. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.